selamat siang Ibu. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, boleh tanya nggak sih Pak, jenengan itu ngajar kelas berapa? Untuk tahun ajaran baru ini nanti, saya setuju untuk mengajar kelas 3 Ibu. Ya, kalau Iya, kemarin Kemarin itu di bawahnya kelas 2. lebih enak mana ya? Belum tahu ya. Soalnya dari tahun kemarin itu pengalaman, saya itu ngajar di kelas 5, 4, dan 6. Bertahun setahun ini saya ngajar di kelas 2, terus kelas 3 ini. Jadi saya masih pilih pengalaman di kelas 2 dan 3 juga. Berarti variasi ya Pak ya? Iya, variasi. Mudah ya. Iya. Nah, jenengan lebih nyaman di kelas yang menetap atau berganti-ganti itu Pak? Sebetulnya bagi saya itu bukan untuk mendapatkan pengalaman, itu sebaiknya berganti-ganti kelas. Agar apa yang kita rasakan itu berbeda. Pengalaman kita berbeda sendiri. Iya. Maaf ya Pak Ali. Iya. Siang ini kita akan melaksanakan praktek supervisi. Nah, yang nantinya saya akan mengamati dirinya dalam praktek coaching. Jadi jadi coach, nanti ada coachingnya. Nah, kemudian dalam percakapan nanti kita akan melakukan pra supervisi mengenai kompetensi inti dari coaching tersebut. Nah, intinya kompetensi intinya yaitu present atau kehadiran penuh dari panjenengan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap panjenengan nanti pada saat coaching itu nyaman dengan coachingnya. Nah, sebelum melaksanakan coaching kita akan memberikan pertanyaan untuk Pak Ali ya. Iya. Yang pertama yaitu Bapak ingin saya membantu pengembangan kompetensi yang mana menurut Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti itu ya, itu present yang penuh ya. Jadi kehadiran yang penuh selama proses coaching ini nanti. Terus pendengar aktif. Selain itu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya usahakan saya ajukan ke Puji, dan saya harap itu Puji bisa berpikir lebih dalam, menggali kemampuan berpikirnya ya, apa yang dia pikirkan dari permasalahannya dia sendiri. Mungkin begitu. Nah, terus kompetensi mana yang secara spesifik ingin diamati Pak? Kompetensi secara spesifik yang ingin diamati itu nanti ya seperti yang tadi saya sampaikan dulu, seperti mendengarkan aktif ya, present, kehadiran penuh, dan juga pengajuan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi masih ketiganya itu nanti bisa lebih spesifik lagi ya. Oke Pak. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Apa yang akan kita kembangkan itu nanti ya saya berharap ya Puji nanti dapat menemukan solusinya itu, mendapatkan solusi dari permasalahannya dia sendiri ya. Dia bisa berpikir lebih dalam, menggali pengetahuannya sendiri dari apa permasalahan yang telah dia alami. Ya. Keren sekali ya Pak ya. Iya. Jadi potensinya bisa timbul dengan sendirinya itu. Yang saya harapkan itu. Di permasalahan dia sendiri dia bisa memberikan sendiri lah. Ya mungkin begitu. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya harapan saya dari kegiatan observasi ini ya saya berharap Puji nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan mampu menggali pengetahuannya dalam penyelesaian masalahnya itu sendiri. Mungkin begitu. Jadi coachingnya bercerita dengan nyaman, mencari solusi sendiri, ya Pak ya. Ya, semoga nanti praktek coaching kita berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, bisa berharap juga demikian. Apa yang telah saya lakukan selama coaching nanti bisa bermanfaat bagi Puji dan juga bagi rekan-rekannya secara juga dan juga sendiri khususnya. Ya begitu. Ya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya itu. Ada apa ya? Ya. Ini Pak, saya itu ingin berkeluh kesah dengan Bapak. Apakah ada waktu Pak? Iya ada itu. Saya sempatkan waktu saya untuk itu
pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira apa yang ingin kita ajarkan kepada pertemuan percakapan kita pagi ini agar permasalahan itu bisa mendapatkan solusi ya, dari permasalahan itu sendiri. Jadi itu saya merasa gelisah, banyak pikiran. Jadi kayak tugas kita sebagai guru itu kan mendidik. Iya. Nah, sementara saya memiliki seorang murid, itu tuh kelihatan sekali kalau misalnya pembelajaran, fokus pembelajaran itu kurang. Jadi kayak dia itu duduk sendirian, terus tidak melakukan pembelajaran, nanti kadang-kadang pusing tangannya seperti itu. Jadi kurang fokus gitu. Ya kan, saya sebagai gurunya itu kan kayak ya melihat anak itu tuh ada apa sih, kenapa kok sampai tidak fokus dalam pembelajaran yang saya berikan, lalu dan pastinya itu berdampak sama penilaian dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak tercapai sama itu. Jadi salah satu siswa di kelas dengan ya, ada siswa yang kurang fokus ke pelajaran saat ibu mengajar menyampaikan itu. Jadi siswa itu selalu mendapatkan tidak mencapai tujuan pembelajaran khusus yang ibu sampaikan. Ya. Padahal di situ tugasnya juga sudah banyak ya selain mengajar di kelas itu sendiri ya. Iya. Terus biasanya itu siswa itu sendiri tuh ngapain tuh kalau tidak fokus ke pelajaran saat ikut mengajar itu? Iya tadi Pak, dia itu seperti asik sendiri, kadang tiduran saja. Tiduran. Nanti kalau bosan tiduran Pak, teman sebangkunya diusirin seperti itu. Padahal kan, ya kita kan namanya guru, pasti kan memperhatikan anak-anak kita kan Pak. Iya. Ya, terus kayak sedih saja kenapa kok si anak ini kurang sekali memperhatikan pembelajaran yang kami berikan, malah membantu temannya seperti itu. Si anak itu sering banget diambil temennya. Kira-kira ini dari permasalahan ibu ini nanti apa yang akan ibu lakukan ini kepada siswa ini? Dia suka sekali ya untuk saat pelajaran sehingga dia sendiri juga tidak bisa fokus ke pelajarannya, yang disebabkan juga dia sendiri suka jadi teman-temannya. Iya Pak, saya itu perhatikan anak ini tuh awalnya tuh suka diem aja. Iya. Mungkin kalau kita dia udah bosen diemnya, mulailah dia kayak muslim temennya seperti itu. Nah, jadi kan saya ketika melihat tersebut, saya yang pasti kan akan tanya ke anak tersebut, gitu ya, melakukan pendekatan individual ke anak tersebut sebenarnya apa, kenapa seperti itu, dan ketika saya sharing-sharing tanya seperti itu, anak itu tuh menjawab seperti kayak, Bu, saya tuh bosen sama pelajaran, saya tuh tidak suka, kayak males gitu loh, ini kayak badan semangatnya gitu, jadi kayak dia males, terus kurang semangat, jadi dia belajar pelajaran seperti itu, waktu saya tanya-tanya, gitu. Setelah identifikasi terhadap siswa tersebut, ternyata siswa itu malas juga ya, malas dalam artian itu kurang semangat dalam menerima pelajaran dari Bu Dina ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu Dina itu yang bisa menyebabkan siswa tersebut agak malu bagaimana? Apakah lingkungannya, teman-teman juga bersikap seperti itu? Sebenarnya tuh Pak, kalau saya perhatikan teman-teman selalu baik. Kalau ada kegiatan kelompok itu diajak. Nah, ini itu kalau dilihat dari nilai apa, anak ini memang nilainya kurang. Dari kelas-kelas sebelumnya, memang dia juga terlihat anak ini yang kurang fokus dalam pembelajaran. Saya perhatikan, saya kayak melakukan pendekatan individual, itu ternyata dia memang memiliki kemampuan di bawah, itu loh Pak, kemampuan di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata itu, di satu kelas apa, itu yang paling sering dapat nilai jelek. Dan ternyata dia itu memang kurang cara berpikirnya itu Pak. Iya, kemampuan untuk menangkap soal kayak gitu tuh Pak, itu kayak kurang, ternyata membacanya itu juga masih belum lancar. Jadi kayak ya males, karena namanya juga ini kan sudah
kelas 4 kok. Ini kan udah kelas 4. Iya. Kalau udah kelas 4 kan pasti kan juga sudah mulai pengenalan soal. Ya, ternyata saya ini ternyata memiliki kekurangan dari pembacanya ini juga belum terlalu lancar. Jadi kesimpulannya Ibu Dina itu ya, si anak ini emang bawaannya apa? Sifat bawaannya sudah emang IQ-nya di bawah KKM ya? Iya. Berarti anak ini kemampuannya itu di bawah dari kemampuan teman-temannya yang lain. Ya Bu ya? Iya Pak, ini kemampuannya kalau masalah IQ ini kita kan belum melakukan tes IQ kan Pak. Jadi kayak kemampuannya itu masih kurang karena nilai-nilai yang selalu didapat itu kan dia nilai di bawah KKM. Oh gitu. Jadi data yang kita dapat itu dari nilai yang dia dapat. Selama ini karena dia kurang fokus, kemudian nilainya seadanya aja ngerjainnya, mungkin dia ada niat, semangat kerja, jadi kurang fokus gitu. Iya Ibu Dina. Ini semua memang membutuhkan kesabaran dari Bu Dina sendiri ya. Selaku guru kelasnya, juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit pastinya, pastinya juga memakan waktu yang lebih lama lagi untuk Bu Dina ya. Kira-kira kiat atau usaha apa yang menurut Ibu itu yang paling berhasil? Bagaimana kira-kira kiat usahanya itu nanti? Ini tuh Pak, ketika saya sudah tahu kok ternyata tuh dia itu kan membacanya ya kayak masih perlu bimbingan atau Pak. Jadi saya akan lebih bisa waktu khusus gitu ya untuk bisa lancar membaca. Sebenarnya tuh bisa kok waktu kemarin itu Pak, saya di akhir pembacaan kemarin itu sudah lakukan. Itu si anak itu memang sudah terlihat lancar. Tadi kayak ada kadang-kadang kayak saturasi namanya anak-anak. Iya, lancar aja ya. Iya, terus saya korek-korek lagi, ternyata ya itu saya tuh bosan tuh apa bacanya banyak gitu. Terus jadi kayak tidak tertarik gitu. Terus kalau mau nanti dapat tugas ketika dianya diminta untuk menjawab, jadinya kayak tidak suka seperti itu, kurang aktif, kurang fokus gitu Pak. Terus jadi seperti itu. Jadi kayak saya mulai tahu lah itu masalah si anak ini hanya butuh perhatian. Lalu untuk pembelajaran ya memang saya kan ada bikin kelompok, ada memang saya ada tugas-tugas seperti itu. Dan mungkin saya bisa mengembangkan strategi pembelajaran saya, metode pembelajaran saya, dan juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Seperti itu ya. Berarti rencana Ibu Dina nanti ke depannya itu mengembangkan media pembelajaran, penyampaian strategi pembelajaran juga ya. Terus kira-kira ini nanti kegiatan apa atau usaha-usaha lain apa selain yang telah Ibu sebutkan ini tadi, yang kira-kira yang ingin Ibu coba agar permasalahan tentang siswa yang kurang fokus tadi mendapatkan solusi bagaimana? Nah, karena saya tahu anak itu sebenarnya suka kalau diperhatikan itu Pak. Saya akan lebih sering meminta dia, jadi kayak lebih aktifin dia gitu loh Pak. Kayak kalau misalnya ada kegiatan, kamu yang bikin ya. Jadi kayak dia mulai tertarik, mulai senang kayak gitu loh Pak. Jadi lebih senang belajarnya. Terus kalau ada kegiatan yang butuh bekerja sama, nanti dianya yang dikasih tugas yang bisa secara interaktif, bisa kolaborasi, bekerja sama dengan temannya seperti itu. Lebih membimbing dianya gitu loh Pak. Jadi biar aktif, fokus atas kita tentang belajar. Jadi Ibu Dina ini berusaha sekali ya dengan selalu memberikan kesempatan kepada si anak itu ya untuk melakukan action di dalam kelas ya. Ingin menonjolkan kemampuannya di depan kelas-kelasnya sehingga anak itu nanti bisa lebih percaya diri pada teman-temannya dan juga lebih percaya atas kemampuannya dia sendiri. Itu ya. Rencana itu bagus juga ini. Jadi rencana Ibu ini rencana Ibu ini sekarang apa setelah Ibu tadi itu tadi ya? Rencana saya nantinya itu Pak, jadi kalau sudah kan udah tahu nih ada anak yang seperti itu, saya itu ya planningnya saya akan membuat satu pembelajaran yang
interaktif, yang kreatif, inovatif itu tuh Pak, untuk anak tuh ya bisa lebih aktif dan fokus dalam belajar. Oh iya. Nah nanti kan saya juga akan bikin media-media pembelajaran. Jadi si anak itu jadi bisa semangat. Jadi kan tadi dia sempat bilang Pak, bosan, malas ya gitu. Kalau ada medianya kan dia masih bisa tertarik gitu. Jika kita berarti menggunakan skala 1 sampai 10 itu ya, kira-kira pemesan ibu ini berapa ini? Kalau masalah kan ada sedikit dulu, saya rasa kalau ini saya rasa kayak kurang gitu tuh masalah mungkin 5 atau 6 gitu. Termasuk berat juga ibu ya? Iya Pak, karena kan mendidik anak ya Pak. Iya sih. Bikin mikir banget. Kira-kira ini target ibu ya, kira-kira selesai kapan ibu? Ibu mulai kapan dan selesai kira-kira sampai berapa kedepannya kapan? Kalau untuk membuat dia lebih fokus dalam belajar, target saya ingin ya maksimal seminggu lah Pak. Karena kan ya pengenalan dianya, terus saya juga bisa mengembangkan strategi pembelajaran saya dan membuat media, namanya juga membuat media kan pasti butuh tenaga dan waktu. Jadi paling seminggu nanti dia adaptasi, dia bisa lebih baik, bisa lebih fokus dalam pembelajaran seperti itu Pak. Ya, oke itu baik sekali percakapan cooking kita kali ini ya. Semoga cara itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada ibu sendiri dan juga teman-teman ibu di Swan itu ya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Pak sudah jadi teman sharing saya. Jadi saya kayak merasa lega gitu Pak. Dan saya juga kurang. Terima kasih atas waktunya kali. Keren sekali ya Pak, tadi praktek coachingnya setelah saya mengamati percakapan selama coaching tadi, saya melihat sudah sangat berjalan lancar. Jadi Pak Ali sangat istimewa. Menurut saya skornya sudah luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Jenengan sudah tanggung jawab, terus kompetensinya juga kena ya Pak ya. Nah sekarang saya ingin bertanya pada Pak Ali. Yang pertama, bagaimana Pak Ali menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Performa saya dalam proses coaching ini tadi ya, saya rasa saya sudah melakukannya, sudah berjalan dengan baik. Komunikasinya dengan Puji juga lancar. Puji bisa mengoptimalkan kemampuan berpikirnya ya, bisa mengeluarkan ide-idenya dari permasalahan dia sendiri ya. Dia juga bisa mengembangkan kompetensinya ya, mengembangkan solusi dari apa yang telah dia temukan ya. Boleh saya sampaikan hasil dari percakapan pengamatan saya tadi? Ya, tentu boleh. Monggo. Begini Pak Ali. Tadi saya sudah melihat coaching ke Pak Ali bahwa percakapan tadi sudah terjadi dari dua arah. Jenengan aktif dan terlihat coachingnya juga dalam menyampaikan permasalahannya itu sangat nyaman sekali saya melihatnya. Dia berbicara mengalir dengan untuk dia terasa selain nyaman juga dia antusias, dia juga ingin mencari solusi yang terbaik untuk permasalahannya. Kemudian Pak Ali juga hadir penuh yang saya lihat tadi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang kedua, dalam percakapan tadi saya sudah melihat proses alur ceritanya sudah terlihat tampak jelas sekali ya Pak. Jadi panjenengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Nah sekarang gimana nih Pak Ali, rencana tindakan selanjutnya setelah Bapak mendengarkan pengamatan dari saya? Rencana tindakan selanjutnya ya Bu kan, mungkin kedepannya nanti saya ya masih ingin mengembangkan kemampuan saya Bu dan dalam coaching ini nanti percakapan ini tadi
agar kedepannya saya nanti bisa lebih memperdalam lagi kemampuan saya dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga Puji bisa menemukan sendiri solusi apa yang dia pikirkan dari permasalahannya dia sendiri ya. Dan juga saya masih harus hadir sepenuhnya pada situasi yang Puji sampaikan ya. Mungkin begitu. Sepertinya tadi ada janjian selanjutnya ya Pak ya. Iya. Ketemu nanti kapan lagi untuk menyampaikan progres hasil dari coaching tadi ya Pak ya. Lalu dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang dari Bapak Ali untuk meningkatkan performa Bapak? Gambaran apa gitu Pak? Tentunya gambar yang saya pikirkan itu ya, untuk mengembangkan performa saya. Tentunya saya ini tadi ya akan terus berlatih ya, dan terus belajar ya, dalam bidang coaching ini tadi ya. Dan misalnya dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot ya, dalam usaha menjadi pendengar yang aktif, dan itu sebenarnya ya, percakapan yang terus mengajukan pertanyaan yang membutuhkan berpikir kritis itu dari coaching. Mantap gitu ya. Nah ini sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses kita ini tadi? Yang saya dapatin di proses coaching ini tadi ya, coaching bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya dia itu ya. Dia bisa menemukan solusi apa yang dia pikirkan, dia merasa lebih tenang, lebih lega setelah dia menceritakan peristiwa kejadiannya, permasalahannya pada saya dalam proses coaching ini tadi. Ya. Yang berusaha telah dilakukan ya. Ya, keren sekali ya Pak Ali ya. Semoga dengan kegiatan coaching tadi dapat bermanfaat buat coach, buat coach panjenengan selaku coach juga untuk rekan sejawatnya coach. Selanjutnya nanti Bapak bisa mengembangkan diri Bapak sendiri ya. Iya. Saya berharap kita semangat Pak untuk belajar, jangan pernah bosan untuk belajar agar kemampuan kita itu makin terasah. Kiranya cukup sekian ya Pak ya pertemuan kita kali ini. Untuk kedepannya saya berharap kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama.